Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, penyimak setia channel Bejo Dunya Akhirat yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan tentunya. Kita semua tentu tidak asing dengan Sugi Nur, atau yang terkenal dengan Gus Nur, atau Nur Sugi, sama saja lah. Kemarin terkena kasus, baru keluar dari penjara. Kasus apa? Kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Dan Sugi Nur tidak bisa membuktikan kepalsuannya. Akhirnya betul-betul ngandang. Ini kami menemukan pamflet yang di situ itu betul-betul membagongkan, saudara-saudaraku. Loh, kok bisa membagongkan gimana sih? Semenjak kapan Sugi Nur ini menjadi ustadz atau pendakwah? Wah, ada pamflet yang bertebaran di media sosial. Captionnya itu safari dakwah, seakan-akan pakai ngimamah kayak Habib itu. Wah, Masya Allah. Safari dakwah itu mulai tanggal 17 sampai 25 Mei 2025 itu di sekitar Bekasi. Tuh. Wah, untuk umum laki-laki dan perempuan safari dakwah. Gus Nur, keajaiban di penjara bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu safari dakwahnya itu tanggal 17 sampai 25 Mei 2025 di sekitaran Kabupaten Bekasi. Ajak keluarga, saudara, teman. Wah. Ini loh yang kami khawatirkan, saudara-saudaraku. Ketika seorang yang tidak tahu ahli tentang agama terus diglorifikasi seakan-akan pendakwah, ini yang terjadi akan tersesat dan menyesatkan. Dolla wa dolla. Sebagaimana makalah idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirisa. Ketika kita menyerahkan suatu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, ya contoh seperti Sugi Nur ini, kalau menurut kami, wah, residivis itu baru keluar dari penjara. Kok dinisbat, diglorifikasi sebagai pendakwah dengan tajuk safari dakwah Gus Nur, keajaiban di penjara bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Gus Nur di penjara itu tidak bersalah. Kesannya kan seperti itu kan. Seakan-akan dengan di penjaranya Gus Nur atau Sugi Nur itu itu mungkin penjahat-penjahat yang ada di dalam penjara itu tobat semua itu loh, atau sudah diislamkan semua kan. Kesannya itu seperti itu, seakan-akan heboh banget gitu. Aduh, ini loh yang kami khawatirkan. Cobalah kita cermati bareng-bareng ya. Ketika kita menyerahkan urusan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu saja kehancuran sesuatu tersebut. Contoh, Sugi Nur itu bukan ahli bidang agama, kok diserai tentang ceramah, tentang dakwah. Mau dibawa kemana umat ini, saudara-saudaraku? Ya kan? Ngeri. Terus didandani dengan pakai ngimamah sebesar ban Vespa, terus diberi julukan Gus Nur, padahal Sugi Nur namanya itu. Bukan kami menghina atau merendahkan, tidak. Ini yang kami khawatirkan. Kasihan, umat itu mau dibawa kemana?
Ini baru keluar dari penjara loh. Wah, seakan-akan di penjaranya Sugi Nur ini tidak ada salah. Ya, buktinya masuk penjara berarti melakukan kesalahan dong. Kalau tidak melakukan kesalahan, tidak mungkin pengadilan memutuskan masuk penjara kan, gitu kan? Logikanya seperti itu. Nah ini kok diberi panggung, wah. Dan kita semua tahu lah Sugi Nur itu berada di barisan mana itu, ya para kadrun itu kan. Wah, ini menjadi perhatian tentunya. Ayo saudara-saudaraku, sadarlah. Ya cukuplah pengalaman tempo dulu, ya itu mendewasakan kita, menyadarkan kita. Bukan kami menarasikan kebencian, tidak. Orang yang bisanya itu cuma misah-misuh kan itu, ya kan, ducak dancuk kan dari Jawa Timur seperti itu kan. Ya disuruh dakwah lagi, iya kan. Makanya sering ini bola bali masuk gue, karena ya selalu melakukan kesalahan, berarti melanggar hukum, akhirnya kan masuk bulan. Jadi seperti itu, saudara. Jadi hari ini kita jangan terbujuk dengan penampilan. Ya seperti kasus polemik nasab ini kan. Dulu kita terbujuk oleh penampilan gayanya Habib yang wow, seakan-akan alim alamah dengan penampilannya yang luar biasa dan biasa di luar. Nah, tetapi berjalannya waktu terbongkar semua perilaku kebejatan mereka kan, sehingga ya bukan rahasia umum lagi, semua tahu kan. Masa cucu Nabi perilakunya seperti itu kan, ya kan. Nah ini jangan sampai terulang lagi. Orang-orang seperti ini kok masih diberi panggung, dikasih mic, ya nanti ya menyesatkan. Kalau tersesat untuk dirinya tidak masalah, ini diberi panggung, ini akan menyesatkan orang-orang yang masih awam, saudara-saudara kita yang awam. Tentu seperti itu kan. Ini yang harus kita cermati bareng-bareng. Kasihan umat ini, kasihan. Mau dibawa kemana umat ini kalau model-model orang seperti Sugi Nur diberi mic, diberi panggung, suruh berceramah. Ini teruntuk saudara-saudara kami yang ada di Bekasi. Wah, sangat disayangkan. Ini apa ya, kengerian yang kami rasakan ini. Ya mudah-mudahan video ini bisa menyadarkan kita semua, memberikan edukasi pencerahan untuk selektif lah. Pertanyaannya kan masih banyak kiai, ulama, ustadz yang melebihi Sugi Nur kan, yang insya Allah dari segi apapun akhlak, ilmu itu lebih mumpuni. Kecuali kalau tidak ada lagi, masih banyak Nusantara itu budaya orang alim, orang berakhlak, beradab, sangat disayangkan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.